Perkenalkan, nama saya Renita Agustina, MPM 2185-20097. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal perencanaan portofolio aplikasi pada STMIK Bina Patria Magelang dengan menggunakan metode WARD dan PEDPOD untuk memenuhi tugas perencanaan strategi sistem informasi oleh dosen Pak Pati Larosa. Di sini pada abstraknya menjelaskan bahwa STMIK Bina Patria menyadari bahwa setiap perusahaan membutuhkan strategi sistem informasi untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Strategi sistem informasi dihubungkan dengan konteks bisnis, mempertimbangkan dampak persaingan bisnis dan kebutuhan perusahaan sistem informasi atau teknologi informasi yang selaras dengan tujuan, visi, dan misi pada perusahaan. STMIK Bina Patria telah memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Sistem informasi dan teknologi informasi yang telah diterapkan adalah sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Seiring dengan perkembangan lingkungan serta teknologi dapat berpengaruh terhadap persaingan bisnis antar perusahaan. Analisis pada penerapan strategi sistem informasi saat ini perlu dilakukan untuk mengetahui manfaat strategi dari penerapan sistem informasi dan teknologi informasi. Jadi hasil penelitian ini berupa rekomendasi portofolio aplikasi sistem informasi di masa yang akan mendatang. Rekomendasi portofolio aplikasi terpetakan dalam 4 kuadran aplikasi, yaitu 0 aplikasi strategi, 4 aplikasi high potensial, 5 aplikasi key operasional, dan 2 aplikasi support. Metode yang akan dicapai yaitu strategi sistem informasi perusahaan, portofolio aplikasi, metode WARD and PEDPOD. Selanjutnya adalah pendahuluan. Kebutuhan sistem informasi dan teknologi informasi terus berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan serta teknologi. Jadi, perkembangan tersebut berpengaruh pada persaingan bisnis antar perusahaan, sehingga perlu dilakukan lagi analisis terhadap penerapan strategi sistem informasi yang sedang berjalan untuk mengetahui manfaat strategi sistem informasi yang berjalan dengan persaingan bisnis saat ini. Cara efektif untuk mengetahui manfaat strategi dari penerapan sistem informasi ini adalah dengan melakukan kaji ulang bisnis melalui analisis masalah bisnis saat ini dan perubahan lingkungan serta mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi sebagai bagian dari solusi. Analisis yang dilakukan akan menghasilkan pemetapan sistem informasi yang ada sekarang dan potensi aplikasi yang akan datang atau disebut dengan portofolio aplikasi. Portofolio aplikasi adalah salah satu bagian dari perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Di dalam portofolio aplikasi terangkum semua pemetaan sistem informasi yang sekarang atau situasi saat ini dan potensi aplikasi sistem informasi mendatang yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Portofolio aplikasi ini dimaksudkan untuk menilai secara keseluruhan terhadap kesuksesan suatu bisnis. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang perencanaan portofolio pada STMIK Bina Patria dengan menggunakan metode WARD and PEDPOD. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT, analisis lingkungan eksternal atau Porter, analisis lingkungan internal atau value chains, analisis critical success factor atau CSFIS, dan analisis strategi perusahaan. Hasil penelitian ini merupakan rekomendasi portofolio aplikasi sistem informasi di masa yang mendatang yang terpetakan ke dalam 4 kuadran atau MC Farland Strategy Grade
aplikasi, yaitu aplikasi strategi, aplikasi high potensial, aplikasi key operasional, dan aplikasi support. Kemudian metodenya adalah yaitu metode Ward and Fairford. Penelitian ini menggunakan metode Ward and Fairford. Dengan metode ini dapat mengetahui kondisi investasi sistem informasi dan teknologi informasi masa lalu sampai saat ini. Ini akan menangkap peluang bisnis baru serta meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan seiring dengan perkembangan kondisi internal perusahaan, lingkungan, serta teknologi. Dapat kita lihat tahapan yang dilakukan dalam perencanaan strategi SI dan TI dengan metode Ward and Fairford pada gambar tersebut. Tahapan masukan yang pertama itu adalah analisis lingkungan bisnis internal. Itu dia mencakup aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai-nilai bisnis perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah analisis lingkungan bisnis eksternal. Itu dia mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim persaingan antar perusahaan. Kemudian analisis lingkungan SI dan TI internal itu mencakup kondisi SI atau TI perusahaan dari perspektif bisnis pada saat ini. Bagaimana kematangannya, bagaimana dengan kontribusi terhadap bisnisnya, dan keterampilan sumber daya manusianya, sumber daya dan infrastruktur teknologinya, termasuk juga bagaimana portofolio SI dan TI itu ada pada saat ini. Kemudian itu analisis lingkungan SI dan TI eksternal. Itu dia mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatannya, serta penggunaan SI TI oleh kompetitor, pelanggan, dan pemasok. Sedangkan tahap keluarannya itu merupakan bagian dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategi SI dan TI. Tahapan masukannya itu adalah yang pertama itu strategi bisnis. Itu dia mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis dapat memanfaatkan SI dan TI untuk mencapai sasaran bisnisnya, serta portofolio aplikasi dan gambaran arsitektur informasi. Yang kedua itu strategi TI-nya itu mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SI dan TI. Ketiga adalah strategi manajemen SI dan TI, mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui perusahaan untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SI dan TI yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah metode analisis. Beberapa teknik atau metode analisis yang digunakan dalam perencanaan strategi SI dan TI pada metodologi ini adalah yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk menganalisis situasi saat ini, meliputi kekuatan atau strength dan kelemahan weakness internal pada perusahaan saat ini, peluang atau opportunities yang ada, dan ancaman atau threats yang mungkin muncul dari eksternal STMIK Bina Patria. Kedua adalah analisis Porter. Analisis Porter ini digunakan untuk menganalisis keadaan lingkungan eksternal yang mungkin dihadapi oleh STMIK Bina Patria. Analisis ini digunakan menggunakan 5 kekuatan yang mempengaruhi STMIK Bina Patria dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menangkap peluang positif serta meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya adalah metode analisis value chains. Analisis value chain ini digunakan untuk menganalisis aktivitas-aktivitas utama dan mendukung yang ada di STMIK Bina Patria. Berdasarkan hasil analisisnya, diketahui nilai dan keuntungan kompetitif dari setiap aktivitas bisnis dalam perusahaan. Aktivitas yang memiliki nilai dan keuntungan kompetitif menjadi fokus utama dalam pertimbangan strategi sistem informasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
Yang selanjutnya itu adalah tahap metode analisis critical success factor. Analisis CSFS merupakan ketentuan dari perusahaan dan lingkungannya yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan. Jadi CSFS ini dapat ditentukan dengan mengidentifikasi sasaran yang dimiliki oleh STMIK Bina Patria. Jadi CSFS digunakan itu untuk menginterpretasikan sasaran secara lebih jelas, kemudian menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi yang dibutuhkan. Yang kelima adalah metode analisis strategi perusahaan. STMIK Bina Patria memiliki visi dan misi pada perusahaan yang harus dicapai. Dalam menentukan strategi sistem informasi, harus mampu mendukung pencapaian visi dan misi pada perusahaan. Analisis strategi perusahaan ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan bisnis yang ada, perusahaan lingkungan, dan menyadari bahwa SI dan TI merupakan salah satu solusi yang harus ditawarkan. Yang metode terakhir adalah metode MC Farland Strategi GARD. Ini digunakan untuk menetapkan aplikasi sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap perusahaan. Pemetapan ini dilakukan ada 4 kuadran, yaitu strategi, hipotesial, key operasional, dan support. Pemetapan ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi sebuah aplikasi SI terhadap perusahaan dan pengembangan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Yang pertama adalah portofolio aplikasi saat ini. STMIK Bina Patria saat ini telah memiliki 4 aplikasi. Yang pertama adalah Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD, Sistem Informasi Keuangan SIKEU, Sistem Informasi Perpustakaan SI Perpus, dan Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SIPMB. Dapat kita lihat tabel pertama, yaitu merupakan penjelasan dari aplikasi yang telah digunakan di dalam STMIK Bina Patria saat ini. Dan dapat dilihat pada gambar berikut. Aplikasi SIAKAD ini menyediakan layanan informasi pada mahasiswa terkait dengan kegiatan akademik seperti indeks prestasi semester, indeks prestasi akademik, jadwal kuliah, dan ujian, presensi kuliah, dan informasi pembayaran SPP. Selanjutnya pada aplikasi SIKEU itu adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi pembayaran biaya kuliah. Yang ketiga adalah aplikasi SI Perpus, adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi perpustakaan. Selanjutnya itu SIPMB, itu aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses administrasi penerimaan mahasiswa baru. Yang selanjutnya adalah tabel 2, yaitu pengelompokan aplikasi ke dalam kuadran MC Farland Strategi GARD. Aplikasi yang dikelompokkan juga termasuk aplikasi yang bersifat pendukung yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional seperti Microsoft Office dan email. Dapat dilihat tabel pembagian portofolio aplikasi saat ini dalam kuadran. Yang pada strateginya ini tidak ada aplikasi. Kemudian strateginya key operasional. Selanjutnya strategi SIAKAD, SIKEU, dan SIPMB. Sedangkan pada hipotesialnya itu tidak ada aplikasi. Kemudian support, hipotesial super purpose, Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint, serta email. Semua aplikasi tersebut telah dimiliki oleh STMIK Bina Patria saat ini, yang berada pada kuadran key operasional dan support. Aplikasi yang berada pada kuadran key
key operasional atau support digunakan untuk aktivitas sehari-hari di perusahaan, tetapi belum bisa mendukung perusahaan dalam kompetisi bisnis dengan perusahaan atau perguruan tinggi lainnya. STMIK Bina Patria juga belum memiliki aplikasi yang berada pada kuadrat high potensial dan strategi. Aplikasi yang berada pada kuadrat high potensial dan strategi mampu memberikan manfaat kompetitif kepada perusahaan karena dapat memberikan manfaat kompetitif serta dapat menciptakan peluang baru pada saat ini dan masa yang akan datang. Berdasarkan hasil pemetaan MC Farland Strategi GIRD, maka strategi sistem informasi dan teknologi saat ini diperbaiki sehingga memunculkan portofolio aplikasi yang baru yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif STMIK Bina Patria. Yang selanjutnya adalah rekomendasi portofolio aplikasi. Berdasarkan hasil analisis SWOT, Porter, Value Chains, dan CSFIS pada STMIK Bina Patria Magelang, terdapat 9 aplikasi yang merupakan sistem informasi baru, pengembangan SI, serta sistem informasi yang tidak memerlukan pengembangan. Berikut ini rekomendasi portofolio aplikasi pada STMIK Bina Patria dapat kita lihat, yaitu yang pertama adalah sistem informasi alumni atau SILUM-NI. Pembuatan sistem informasi baru pada SILUM-NI bertujuan untuk menyimpan data alumni untuk keperluan komunikasi pihak STMIK Bina Patria, serta menyediakan tempat bagi perusahaan untuk mempromosikan lowongan pekerjaan kepada alumni atau calon alumni. Adapun fitur utama pada SI adalah yang pertama adalah pencatatan data alumni. Alumni akan mendapatkan sebuah akun yang digunakan untuk mendaftarkan diri di SILUM-NI dan melihat informasi lowongan pekerjaan. Yang B itu adalah portal bagi perusahaan yang bekerja dengan STMIK Bina Patria. Perusahaan ini akan mendapatkan akun untuk mengisi foto profil perusahaan dan melakukan posting pengumuman lowongan pekerjaan. Yang C itu menampilkan lowongan untuk user yang sudah login ke dalam sistem SILUM ini. Yang kedua adalah sistem informasi personalia Person. Pembuatan SI baru Person bertujuan untuk menyimpan data karyawan dan dosen. SI Person ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan karyawan dan dosen pengajar. Adapun fitur utama pada SI ini adalah yang pertama itu adalah pencatatan karyawan STMIK Bina Patria. Penggajian dilakukan di luar sistem SI PRS Zone. Yang ketiga, presensi karyawan untuk keperluan harian dan pengajian. Yang keempat adalah presensi dosen pengajar untuk keperluan pengajian quality control. Kemudian karyawan dapat dilakukan ke dalam sistem SI Person untuk melihat presensi kinerja dan data terkait kepegawaian. Dan selanjutnya itu adalah sistem informasi keuangan. Adalah itu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi pembayaran biaya kuliah di STMIK Bina Patria Magelang. Pada saat ini sistem informasi tidak ada pengembangan karena sudah dapat memberikan manfaat yang baik untuk STMIK Bina Patria. Selanjutnya rekomendasi portofolio aplikasi ini baru dimasukkan ke dalam kuadran MC Farland strategi GIRD yang dapat kita lihat pada tabel 3, yaitu pembagian rekomendasi portofolio aplikasi dalam kuadran. Strateginya itu tidak ada aplikasi. Yang high potensial itu ada aplikasi SILUM-NI, SIBI, SI Learning, dan SIBIPA. Selanjutnya itu yang ada pada key operasional itu ada aplikasi Person, SIKU, SIAKD, SIPMB, SI Versus. Yang pada kuadran supportnya itu Microsoft Office,
Ada Word, Excel, dan PowerPoint. Yang terakhir adalah email. Jadi kayaknya itu existing system is satisfactory, existing system needs improvement, dan plate system. Dapat kita lihat pada tabel 3. Selanjutnya ini pada tabel 3 terdapat 2 aplikasi pada kuadran sport, 5 aplikasi pada kuadran key operasional, 4 aplikasi pada kuadran key potensial, dan 0 aplikasi pada kuadran strategi. Pada kuadran support adalah Microsoft Office dalam email. Dalam email, aplikasi ini digunakan sebagai alat pendukung dalam kegiatan operasional sehari-hari di perusahaan. Microsoft Office dan email ini masih dibutuhkan karena memberikan manfaat terkait pembuatan dokumen serta pengiriman data, informasi atau berkas antar pihak-pihak di dalam ataupun di luar perusahaan. Kemudian pada kuadran key operasional adalah SIPERSEON sebagai aplikasi baru, dan SIKEU adalah aplikasi saat ini dan tidak dibutuhkan pengembangan. Selanjutnya pada SIAKD, SIPMB, SIPERPUS adalah aplikasi saat ini dan membutuhkan pengembangan untuk meningkatkan manfaat produktivitas di dalam perusahaan. Selanjutnya pada kuadran high potential adalah itu SILUMNI, SIBI, SI Learning, SI BIPA. Rekomendasi portofolio aplikasi baru yang berada pada kuadran high potential merupakan aplikasi yang mungkin sangat penting dalam pencapaian keberhasilan perusahaan di masa yang akan mendatang. Aplikasi pada high potential ini diharapkan untuk menjadi aplikasi strategi yang dapat memberikan manfaat kompetitif bagi perusahaan. Jadi, rekomendasi portofolio aplikasi yang baru yang selaras dengan tujuan visi dan misi serta sasaran proses bisnis yang dimiliki perusahaan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan bisnis pada perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rekomendasi portofolio aplikasi baru sebagai pertimbangan untuk menentukan strategi SI dan TI yang sangat tepat. Penggunaan SI dan TI yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh aktivitas utama dan pendukung dalam perusahaan, sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan terhadap persaingan bisnis dan perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan hasil dari jurnal tersebut adalah penelitian ini telah menghasilkan rekomendasi portofolio aplikasi di masa yang akan mendatang berdasarkan analisis masalah bisnis saat ini dan perubahan lingkungan serta mempertimbangkan SI dan TI sebagai bagian dari solusi. Rekomendasi portofolio aplikasi terpetakan ini dalam 4 kuadran aplikasi MC Parlance Strategi GERD, yaitu aplikasi 0 strategi, 4 aplikasi high potensial, 5 aplikasi key operasional, dan 2 aplikasi sport. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh STMIK Bina Patria sebagai pertimbangan menentukan strategi SI yang tepat sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Sekianlah dari penjelasan pada jurnal perencanaan portofolio aplikasi pada STMIK Bina Patria Magelang dengan menggunakan metode WORD dan NPerfect. Saya mengucapkan terima kasih.